Nggak sama Angel. Long time no see ya. Angel harap teman-teman di rumah semua dalam keadaan sehat kayak Angel. Teman-teman, udah pada mandi belum? Ayo kita ibadah. Jangan sampai telat ya. Angel udah siap nih. Ayo kita nyanyi bareng dan dengerin firman Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dada telinganya lebar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya itu. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Hayo adik-adik, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
ketemu lagi di Sunday School PPL Kids. Nah, kakak ingin adik-adik siapkan buku catatan dan Alkitabnya ya. Nah, adik-adik kita doa dulu ya sebelum ibadah kita dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberikan kesehatan. Kami bisa beribadah bersama. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa mengerti apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah masuk di minggu kelima di bulan Oktober. Berarti kita sudah 4 minggu ya belajar tentang worship. Apa itu worship? Apa alasan kita menyembah? Bagaimana caranya? Dan banyak hal lagi yang adik-adik sudah pelajari. Nah, kali ini kakak ingin menjelaskan tentang sesuatu yang lain tentang worship. Worship itu harus menjadi gaya hidup kalian. Nah, adik-adik buka dulu ya di Mazmur 63 ayat 5. Nah, kita baca sama-sama ya. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Nah, adik-adik bisa lihat kan bahwa di sini worship itu harus menjadi gaya hidup kalian. Kakak garis bawahi ya. Di sini ada 3 kata. 1. Worship. Worship itu artinya sikap seseorang saat ia menghormati orang yang sangat ia hormati. Mungkin dengan cara bersujud, menundukkan kepala, atau membungkukkan badan. Kemudian kata kedua tentang gaya hidup. Gaya hidup itu bicara tentang kebiasaan. Mungkin adik-adik ada yang punya kebiasaan tidur yang teratur. Atau punya kebiasaan tiap hari itu makannya sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Atau juga punya kebiasaan olahraga teratur setiap hari. Nah, itu yang namanya gaya hidup. Gaya hidup itu tentang kebiasaan. Nah, kata ketiga adalah tentang orang percaya. Orang percaya itu apa sih? Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, adik-adik harus mengerti ya bahwa orang percaya itu saat ia sudah menerima Yesus, dia sudah pindah dari lingkungannya yang lama ke lingkungannya yang baru, yaitu dia sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik harus mengerti ya bahwa gaya hidup seseorang itu sangat dipengaruhi di mana adik-adik berada ataupun adik-adik bergaul dengan siapa atau berteman dengan siapa. Nah, kakak beri contoh ya, ketika adik-adik bermain ke rumah teman, adik-adik tuh tidak bisa bawa kebiasaan kita di rumah ke rumah teman. Misalnya, adik-adik di rumah pakai sendal, kemana-mana pakai sendal. Nah, ketika main di rumah teman, mereka itu punya kebiasaan melepaskan sendal. Mau tidak mau, adik-adik juga harus melepaskan sendal yang adik-adik pakai, karena adik-adik menghormati yang punya rumah. Adik-adik juga harus membiasakan untuk mengikuti kebiasaan mereka. Nah, begitu juga dalam kerajaan Allah. Ketika kita sudah masuk di dalam kerajaan Allah, kita juga harus mengikuti setiap aturan dan kebiasaan yang ada di dalam kerajaan itu. Nah, mungkin adik-adik pernah nonton tentang film-film kerajaan, ya kan? Di mana raja itu punya kuasa untuk menentukan rakyatnya boleh tinggal atau tidak di kerajaannya. Atau juga raja itu punya kuasa untuk menentukan saat rakyatnya melakukan kesalahan, ia dipenjara atau diusir dari kerajaannya. Tapi raja juga akan selalu berusaha membuat rakyatnya itu sejahtera dan bahagia. Misal saat mereka sedang dilanda kemarau, mereka kelaparan dan sulit mencari makanan, maka raja itu akan membuka gudang di dalam istananya untuk membagikan beras yang ada di dalamnya kepada rakyatnya supaya mereka itu tidak kelaparan. Nah, sebagai ucapan syukur dari rakyatnya kepada sang raja, maka mereka itu ketika rajanya lewat, mereka itu akan bersujud, bahkan ada yang menundukkan kepala, membungkukkan badannya sebagai tanda hormatnya kepada sang raja. Misalnya kayak seperti ini adik-adik, mereka itu sedang membungkukkan badannya atau sedang bersujud. Nah, begitu pula halnya adik-adik, ketika adik-adik masuk di dalam kerajaan Allah, tidak ada bedanya. Adik-adik juga kan sudah menerima semua yang sudah Tuhan
berikan. Misalnya Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kita hidup, bahkan Tuhan izinkan kita masuk di dalam kerajaannya, itu semua karena Tuhan Yesus, karena Sang Raja kita. Nah, jadi adik-adik, kenapa adik-adik harus menyembah Tuhan? Karena tadinya yang kita tidak layak untuk masuk di dalam kerajaan Allah, tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita layak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu kudus. Allah itu kudus. Berarti ketika kita masuk di dalam kerajaannya, kita itu harus kudus. Tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita sudah dikuduskan dan kita akhirnya bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi itu alasannya kenapa kita harus menyembah Allah kita, Sang Raja kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita buka di Roma 11 ayat 36. Oke adik-adik, kakak bacakan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi di sini adik-adik betul kan dikatakan bahwa semuanya itu yang kita peroleh saat ini semuanya itu berasal dari Allah. Jadi adik-adik itu harus mengucap syukur kepada Allah atas apa yang sudah adik-adik peroleh saat ini dengan cara menyembah di setiap waktu. Nah adik-adik, sebagai orang percaya, adik-adik harus mengutamakan Yesus sebagai yang terutama di dalam kehidupan adik-adik. Jadi apapun yang adik-adik lakukan, Yesus itu harus menjadi yang terutama. Selain itu, orang percaya harus mempunyai gaya hidup seorang penyembah. Jadi kita itu menyembah tidak boleh pilih-pilih tempat. Misalnya hanya di sekolah aja karena ada pelajaran agama. Atau di rumah karena ada papa mama. Atau di gereja karena diajak sama kakak sekolah minggu. Tapi adik-adik menyembah Tuhan atas kesadaran adik-adik karena Tuhan Yesus itu sudah begitu baik sama adik-adik. Jadi adik-adik saat menyembah Tuhan Yesus, adik-adik lakukan dengan setulus hati. Nah adik-adik, meskipun adik-adik masih muda, tapi adik-adik harus bisa menjadi teladan yang bersinar terang di antara teman-teman adik-adik ataupun dimanapun adik-adik berada. Karena adik-adik sekarang sudah menjadi warga kerajaan Allah. Jadi adik-adik itu harus mempunyai gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Karena Allah kita itu, Raja kita itu sangat layak untuk menerima pengagungan kita yang terbaik, penghormatan kita yang terbaik, dan penyembahan kita yang terbaik. Nah, jadi kakak harap adik-adik mengerti kenapa worship harus menjadi gaya hidup kalian. Karena Allah kita itu sangat layak dan sangat pantas untuk menerima penghormatan kita yang terbaik, pengagungan kita yang terbaik, dan penyembahan kita yang terbaik. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita berpisah, kita doa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mau dengar-dengaran apa yang Kau firmankan. Tuhan, beri kami kekuatan dan kemampuan supaya kami bisa melakukan apa yang kami dengar hari ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan punya tujuan dan rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye. Halo teman-teman semua. Aku mau ajakin teman-teman buat hafalin ayat hafalan minggu ini ya. Ayat hafalannya di Mazmur 63 ayat 5a. Isinya, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Sekali lagi ya. Mazmur 63 ayat 5a. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Teman-teman,
Jangan lupa dihafalin ya. Terus videonya dikirimin ke kakak-kakak sekolah minggu. Kalau gitu udah dulu ya. Angel mau hafalin juga sama bikin video. Bye-bye. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. God bless you. Bye. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. God bless you. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. God bless you. Happy Sunday. Kolose 3 ayat 23a. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. God bless you. Bye bye. Ayat hafal minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Bye. Kolose 3 ayat ayat 23a. 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Thank you. Bye. Ayat hafal minggu ini Kolose 3 ayat 23a. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Terima kasih. God bless you. Bye. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. God bless you. Bye. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23a. Yes. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Dah. God bless you. 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. God bless you. Bye. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. God bless you. Bye bye. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap
hatimu seperti untuk Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. God bless you. Bye-bye. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. Halo, nama saya Pandey dan ayat hafalan saya diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Thank you, God bless you, happy Sunday, bye-bye. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Terima kasih. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Nama saya ayat hafalan hari ini Kolose 3 ayat 23a. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Episode semuanya, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23a. ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. God bless you. Bye bye. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. God bless you. Dadah. Halo semua, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. God bless you. Bye. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti Salam, ayat hafalan minggu ini Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah
dengan dengan segenap segenap hatimu. Selamat minggu ini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kabesyu. Salam, ayat hafalan minggu ini dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, God bless you all. Ayat minggu ini diambil Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. God bless you. Bye. Ini diambil Kolose Kolose 3 ayat 23a. apapun juga yang kamu perbuat, Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. perbuatlah Dengan dengan segenap. hatimu. God bless you. Bye. Salam, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Terima kasih. God bless you all. Bye. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Happy Sunday, God bless you, bye. Kolose 3 ayat 23a. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kolose 3 ayat 23a. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Bye. Kolose pasal 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Thank you, happy Sunday. Bye. Kolose 3 ayat 23a. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. God bless you. Bye. Kolose 3 ayat 23a. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu.
A Mi.